Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelajah ke Kampung Pande, desa kaya sejarah. Kota Banda Aceh penuh sejarah. Sampai saat ini Anda masih bisa melihat langsung makam-makam zaman dahulu pada masa kerajaan dengan bentuk dan ukiran unik sesuai kebudayaan dan peradaban yang berkembang berabad-abad silam. Wisata sejarah tidak selalu membosankan dan kaku seperti di museum. Menelusuri kampung atau desa Pande merupakan pilihan tepat jika Anda tertarik dengan destinasi sejarah. Di sini Anda bisa melakukan perjalanan melihat peninggalan sejarah pada beberapa lokasi yang berdekatan. Kampung Pande yang terletak di desa pesisir kota Banda Aceh, berjarak sekitar 10 menit berkendara dari pusat kota Banda Aceh. Desa ini sendiri merupakan perkampungan purba cikal bakal berdirinya kerajaan Aceh. Karenanya terdapat berbagai artefak dan peninggalan sejarah seperti keramik kuno, benda kerajaan masa lampau hingga makam raja. Berikut beberapa situs sejarah yang ada di Kampung Pande. 1. Komplek Makam Tuan Nikandang. Di komplek pemakaman ini terdapat puluhan makam kuno dengan satu makam besar yang berada dalam sebuah bangunan terbuka berwarna putih. Makam besar tersebut ialah makam seorang pengagas kerajaan Aceh bernama Abi Abdullah Syekh Abdul Rauf Al-Baghdadi atau populer dengan nama Tuan Nikandang. Di sekitar pemakaman tumbuh pohon-pohon yang membuat komplek pemakaman ini menjadi rindang. Tuan Nikandang merupakan ulama asal Baghdad atau Iran yang datang ke daratan Aceh untuk menyebarkan Islam. Selain dikenal sebagai ahli fikih dan ilmu tasawuf, Tuan Nikandang juga ahli di bidang pemerintahan. Ia menganggas terbentuknya kerajaan Aceh yang kemudian resmi dikreasikan pada tanggal 22 April 1205. Sejak kedatangannya ke Aceh, Tuan Nikandang dipercaya membawa peradaban di Kampung Pande seraya menyebarkan Islam kepada penduduknya yang beragama Hindu. 2. Komplek Makam Raja-Raja. Komplek Makam Raja-Raja berjarak sekitar 2 menit jalan kaki dari komplek Makam Tuan Nikandang. Di komplek Makam Raja-Raja ada banyak nisan kuno dari pemakaman raja-raja pada masa kerajaan Aceh Darussalam abad ke-16. Misalnya makam Raja Alaidin Mukmin Shah yang mangkat pada tahun 1576 dan makam Sultan Zainal Abidin. 3. Komplek Makam Putra Ijo. Komplek Makam Putra Ijo diperkirakan sebagai komplek peristirahatan terakhir seorang putri Sultan Kesultanan Aceh Darussalam. Putri tersebut dinamakan Putra Ijo karena kecantikan dan keindahan fisiknya. Di dalam komplek ini selain makam Putra Ijo juga terdapat makam lainnya dari anggota Kesultanan Aceh Darussalam. Mengenal sosok Putri Hijau atau Putra Ijo sendiri berkembang banyak cerita di kalangan masyarakat dan sejarawan. Namun mereka sepakat bahwa Putra Ijo merupakan keturunan dari seorang raja. Di luar komplek makam-makam raja di Aceh, Kampung Pande juga menyimpan sejumlah hal lainnya, seperti pohon bakau yang tumbuh di tambak masyarakat, tambak kepiting, dan pada tahun 2013 yang lalu warga setempat menemukan koin-koin emas dan pedang peninggalan VOC atau Belanda di dalam tambak, menandakan kampung ini kaya sejarah. Ada yang sudah terungkap dan ada juga yang belum. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.